aja mungkin kita datang lagi kan langsung ngumpan ini kan ya, Iya. goyang Iya, cuman ada rasa-rasa kayak ya dingin. Alat emang goyang sih. Iya. Cuman yang sering yang nampak batu di tangga mati itu. Iya. Tangga mati depan Yang kamar di mandi. depan kamar mandi kan. Nah, Iya. itu. Selamat datang di cerita horor milenial, channel yang membahas tentang hal-hal mistis, misteri, dan urban legend yang masih hidup dan dipercayai generasi milenial sampai sekarang. Halo Sobat Milenial, selamat datang di cerita horor milenial. Saat ini kita lagi mau penelusuran, lagi di mana nih Kana? Saat ini kita lagi ada di gudang penyimpanan alat-alat medis. Dulunya alat-alat medis ini tuh digunakan di rumah sakit gitu bisa. Tapi karena mungkin rumah sakitnya udah terbengkalai atau juga rumah sakitnya tuh udah nggak beroperasi lagi, makanya dibeli sama pihak yang punya gudang ini. Kemudian dijadikan alat-alat untuk properti film atau sinetron. Jadi kalau kamu itu nonton film sinetron ada yang lagi sakit kayak gitu-gitu kan, nah itu ngambilnya dari sini. Tapi karena pandemi cukup lama ya, 2 tahun itu kan syuting film sinetron itu juga tidak sesering sebelum pandemi. Jadi beberapa alat ini ya banyak lebih simpan di sini. Dan tidak semuanya ada di sini tuh yang baru. Jadi mungkin pernah ada yang meninggal di salah satu meja yang ada di sini. Ada juga lampu-lampu operasi yang menyaksikan mungkin ibu melahirkan dan meninggal seperti itu. Jadi cerita ya? Ya, alat-alat di sini memiliki banyak cerita. Dan lo juga udah bisa rasain vibes-nya. Kalau kita ada di sini berdiri kita ngobrol aja, di belakang rame ya, banyak yang cerita kayak gitu. Kayaknya langsung aja kita ke dalam. Kita telusurin aja satu persatu ruangan yang ada di sini dan alat-alat apa aja yang ada di sini. Oke, kita langsung penelusuran ke dalam. Oke, jadi tempat ini kan dijaga sama security. Nah, security-nya itu tiap malam kan tugasnya juga ngecek ya, takutnya ada gelandangan atau orang gila yang bisa masuk dalam gudang ini. Nah, pada saat dia mengecek kan dia harus menyalakan lampu-lampu ya. Nah, ini
lampu ini bisa tiba-tiba menyala, padahal tidak terkoneksi ke alat-alat kelistrikan yang ada di sini. Nah, dari cerita itu makanya kita tertarik buat menelusuri di tempat ini. Oh, awal mulanya. Tapi ini juga punya cerita kan sana? Iya, ini punya cerita. Kalau yang aku lihat, nanti aku tanya sama Disa ya. Kalau aku lihat ini banyak banget, nggak cuma satu yang mau bercerita sama kita, tapi yang paling kuat yang aku bisa rasain itu ada seorang laki-laki tua, mungkin kakek-kakek ya, yang meninggal di pada saat memakai alat ini terakhir ya? di meja operasi gitu. Terakhir kalinya penggunaan lampu ini di saat operasinya kakek itu. Iya. Dan akhirnya operasi tersebut gagal ya? Iya, jadi memang sepertinya ya sudah takdir juga, tapi kita kan tahu ya kalau manusia itu punya jin korin ya. Iya. Nah, mungkin korinnya itu masih Nempel. memorinya masih menempel di tempat Masih ini. merasa apa ya dibilangnya, beraktivitas seperti manusia Iya. biasa pada umumnya. Jadi dia tadi juga berusaha untuk kayak yang boleh nggak kita diceritakan kisahnya kayak gitu. Kalau menurut Disa gimana? Semua kejadian terakhir penggunaan alat-alat ini sama seperti yang di belakang ini juga kan. Iya. Alat yang di belakang ini juga kan klinik-klinik kecil ya, Iya. yang pakai. Biasanya yang menggunakan ini itu buat pemandian Jenazah ya? jenazah. Pemandian jenazah. Untuk menutupi biasanya auratnya ya. Mm-mm. Pada saat dimandikan jenazahnya, baik itu perempuan maupun laki-laki kan, biar tidak terlihat sama di ruangan itu. Ditambah juga buat ini menghalang kayak jenazah satu ke jenazah yang lain Iya. juga. Biasanya penggunaannya. Cuma biasa di klinik kecil, bukannya rumah sakit besar. Iya. Dan ini juga sudah beberapa kali di laundry ya. Jadi masih bersih sih. masih bersih. Dijaga kebersihan alat-alatnya juga masih terawat. Cuman kalau untuk memorinya cukup banyak sekali. Tapi memang yang paling kuat itu ya Ada di belakang sana. Iya. Karena dari tadi ada yang jalan, Iya. ada yang bunyi. Ada yang satu-satu. Iya. Iya. Apa kita? Iya, kita ke situ ya. Oke, Disa. Jadi pas kita masuk ke sini kan kita mencium kayak bau formalin ya, kayak bau mayat Satu gitu ya. formalin, kedua bau amis. Bau amis ya. Bau amis yang nyengat. Gimana ya, Bu? Bikin pusing ya? Dan tadi gue melihat orang Tidur ya? tidur di sini, tapi dia matanya melihat ke arah kita. Iya, iya. Nengok. Bener-bener kayak terakhir kalinya dia pemakaian ini sebenarnya buat operasi ya. Iya. Tidur, terus juga ini alatnya juga masih Iya. lengkap banget buat operasi. Dia gagal kayaknya terakhir. Iya. Tuh, makanya. Aku melihatnya sih laki-laki muda ya. Iya, sosoknya masih terbalut kain. Iya. Kain. Mungkin sosoknya yang menampakkan diri sama kita sudah seperti berbentuk pocong. Iya. Tapi pada saat dioperasi tentu saja dia tidak memakai pakaian kan. Iya. Tapi pada saat dia menampakkan diri sama kita di sini, bentuknya sudah rapi. Seperti pocong. Iya. Tapi matanya melihat Melihat ke arah kita. kita. Mungkin karena kita datang dan dia ingin memberi tahu sama kita kisah dia terakhir berada di medan operasi ini. Penggunaan dia terakhir kali ada di sini, jadi dia masih merasa korin Tapi, juga ya, atau iya. gini ya itu juga. Korin sih kayaknya. Korin ya. Jadi kalau kamu bisa lihat, bisa di sini tuh selain laki-laki tadi juga pernah ada seorang wanita muda sepertinya mengalami malpraktek. Terakhir ya. Iya, malpraktek. Rambutnya pendek segini, etnisnya
keturunan Tionghoa, dan dia meninggal di meja operasi ini karena malpraktek. Jadi ada pendarahan hebat, tapi dia bentuknya, sosoknya itu masih pada saat dia seperti operasi, saat dia dioperasi, pada saat dia meninggal di meja operasi ini, kayak gitu. Aku tadi sih melihatnya sosok anak kecil ya. Aku juga melihat di beberapa ruangan ini ada yang menempati. Kebanyakan sosok-sosoknya adalah sosok-sosok besar yang cukup kuat dan tapi tidak mengganggu, hanya kalau kita memasuki ruangannya dia seperti menggeram aja sih. Gitu ya. Dia memberi Jangan mengganggu. menjaga, Jangan mengganggu saya gitu. Iya. Seperti itu. Jadi dia menjaga aja seperti di sudut sana, sudut ruangan sana, di atas di sana ya, sama di belakang saya di sini. Tadi kayak menggeram terus kayak gitu. Di setiap ruangan Ada yang itu jaga juga menjaganya berbeda. Jadi di setiap ruangan itu berbeda-beda, di setiap alat juga berbeda-beda. Iya. Tapi untuk keaktifannya lebih banyak di setiap ruangan itu karena memang mereka fungsinya untuk menjaga ruangan tersebut. Untuk alat cuman ya udah dia akan Menampilkan sosok-sosoknya aja. Menampilkan sosok dan memorinya aja. Beda halnya dengan sosok penjaga, dia bisa untuk berinteraksi. Maksudnya berinteraksinya dalam hal mengerung kakinya, kadang bunyi Menghentak menghentak, kadang ada suara goresan tangannya kayak. Jadi dia seperti mencakar. Iya. Jadi pada saat tadi aku mau masuk ke dalam, itu ada suara kaki dihentak-hentak. Iya. Kayak Kayak gitu jalan orang, Iya. tapi orangnya tuh yang besar banget gitu Iya. ya. Terus pada saat tadi kita ngobrol, saya tunjuk ke arah sana, yang di belakang itu mencakar-cakar tembok. Seperti itu ya. Iya. Kayak kita bercerita tentang alatnya, dia ingin diceritakan dia juga. ceritakan, padahal kita masih konsentrasi sama sosok-sosok yang ada di alam Iya. medis. Kayak gitu. Dia ingin diceritakan juga mungkin. Iya. Dan sepertinya mereka mulai mau mendekat, jadi kalau kita coba cari ruangan lain. Ayo, sip. Ke atas aja yuk. Ya udah kita langsung ke atas ya. Kak, Apa tuh, Dis? Ayo, Ri. Ayo, udah masuk. Ayo, Ri. Ayo, Ri. Keluar. Ayo. Ya. Oke. Kita mencium aromanya beda lagi ya. Di sini ya. wanginya nggak itu. Di situ sih. Kalau di center ke sana, Ri. Di sana Ya. Di pojok itu. Ada nenek-nenek ya. Ngeliat. Menjaga Jaga ruangan. apa tapi nggak ganggu. Cuma dia aromanya nggak enak aja. Lebih ini ya, nggak terawat dibanding di bawah ya. Iya. Kayak lebih sesungguhnya gudang. Iya, karena ini memang nggak pernah, hampir jarang dibersihin. Kalau di bawah masih orang lewat-lewat untuk krunya ngambil disewain alat-alatnya. Kalau di atas ini lebih ke barang yang udah lama nggak dipakai disimpan di atas. Dan aku ngelihat di situ tadi ada suster yang ya bukan manusia, tapi dia seperti sosoknya itu. Ini sosoknya dia
mukanya pucat. Di sebelah sini berdiri dia di sini tapi menghadapnya ke arah luar. Jadi dia berdiri di sini tadi. Susternya menghadap ke belakang, tapi pada saat kita naik dia nengok. Dan itu mukanya pucat banget. Dan sobek mulutnya. Jadi giginya terlihat berbulu, bertaring, ya. matanya merah. Tapi nggak terlalu besar ya. Ya, kecil. Hewannya kayak kera itu. Iya. Kera yang ya berbentuk kera, cuma dia bertaring. Ayo Ri, nggak apa-apa, masuk aja. Itu di belakang. Oke. Nah, ini benar-benar tidak pernah barangnya dipakai lagi dan bersihkan. Jadi banyak yang menghuni tempat ini. Lembab sekali ya. Iya. Ya udah Ri, udah nggak welcome juga, iya. Karena ada Memang nggak. kuntilanak di sini. Nggak dibolehkan masuk juga. Sebenarnya susah. Jadi sepertinya cukup sekian penelusuran kita. Yang bisa gue simpulkan pada saat kita menelusuri lantai 1, lantai 2 dan juga ruangan-ruangan yang ada di gudang ini, bisa gue bilang bahwa selain sosok-sosok dan memori yang ada di setiap alat-alat medis ini, ya juga banyak penghuni-penghuni yang memang sudah menetap di sini. Dari mulai penghuni awalnya sampai penghuni-penghuni baru, sosok-sosok baru yang datang karena tempat ini kosong, tidak terhuni dan juga lembab. Itu kan disukai sama makhluk-makhluk tidak kasat mata ya. Kita pun kerasa juga ya, Ya, panasnya, tak berasa, sesaknya, baunya itu sangat nggak enak di ya, hidung. di hidung. Bukan karena tempat ini juga sering dibersihkan, tapi namanya tidak terhuni, ya pasti mereka yang menghuni itu yang memberikan rasa-rasa berbeda Lebih dari ke bau manusia. rumah sakit sih Betul. baunya. Jadinya bukan seperti Gudang. lagi baunya. Lebih ke Alat-alatnya. alat-alat ruang operasi ya. Ruang operasi Aku sih lebih ngerasa ke- di beberapa ruangan tuh Bau parts-nya, amis. ya bau amis, bau darah, bau juga seperti apa Baunya pengawet ya. Iya, pengawet. Nah, seperti itu. Padahal ini jelas udah yang pemiliknya kan sangat apik ya menjaganya dan Bersih kok dibersihkan, alatnya, tapi terjaga. memang dari sosok-sosok itu yang menempel yang menyebabkan bau-bau itu tercium oleh kita. kayaknya Cukup sekian ya. Nanti kita coba telusuri tempat lain. tempat lain yang lebih menarik. Kalau ada sobat milenial yang mau kasih rekomendasi bisa tulis Di bawah komen. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Oke, salam sobat milenial. milenial.